Pemirsa, kita masih di Gali Talk Show dan masih bersama Kamil Onte. Dan kalau tadi kita berbicara soal awal mula perjalanan seorang Kamil menjadi seorang entertainer hingga bisa menjadi seperti saat ini. Bahkan sempat menjadi operator ekskavator ya. Dan akhirnya bisa menemukan passion di dunia hiburan sebagai seorang entertainer. Itu awal mulanya gimana? 2011? Iya. Sekarang 2011. 2011 itu karena kan jiwa saya ini kan memang suka menghibur orang. Saya suka membuat orang tertawa. Nah, pada saat itu adik sepupu saya ada nama Peji, kenal ya? Peji itu yang langsung Peji ya? Mau Peji. Peji itu bilang, "Bang, ada komunitas degil bang," gitu. Kayaknya cocok lah sama abang. Dia bilang dulu komunitas degil, belum ada istilah stand up. Karena kan dipikirkan kalau dia bilang stand up saya tetap tidak ngerti. Apa tuh stand up? Stand up kalau udah bahasa Inggrisnya berdiri, ngapa berdiri? Ya gitu kan. Terus akhirnya saya bilang sama adik saya, bolehlah. Waktu itu saya lihat pertama kali Jumat Tawa itu di Gulis. Punten. Nah, saya lihat abang juga pada saat itu kan, tapi belum kenal gitu kan. Lihat Ipung, lihat yang senior-senior lainnya. Akhirnya saya lihat, oh kayak gini, saya bilang, saya amati gitu kan. Nah, 1 minggu saya amati, kemudian minggu depan langsung ditawarkan. Berani tidak kau open mic? Alamak, saya bilang, saya belum ada ilmu nih, saya bilang, tapi saya coba. Waktu itu saya ada Jul Ambon sama Bang Iam. Oh iya, Jul Ambon. Jul Ambon sama Iam sama satu lagi siapa tuh? Nah, pokoknya dia bertengah bertiga tuh. Tapi sebenarnya kan kalau budaya stand up comedy kan kalau di kita Melayu, di Melayu Pontianak yang baru itu sebenarnya udah ada. Udah Bleter. Bahasa kita ngomong sorang, bercerita. Dan kalau di barat atau kalau di secara umum menyebutnya stand up comedy. Iya, stand up comedy. Kalau bahasa Melayu itu betutur. Betutur ya? Iya, betutur. Jadi pengalaman itulah tadi tuh kesan pertama saya tuh suka lihatnya. Waktu itu yang nampil tuh waktu itu saya lihat yang paling bagus itu Meme Daeng. Minggu yang pertama kali. Meme Daeng itu juga terjebak. Iya. Meme Daeng waktu itu lucu perempuan ini, saya bilang Melayu tole lagi kan. Kalau laki-laki ya belum ada saya menemukan pola Melayu hai gitu kan. Kayaknya saya cocok nih, saya coba. Minggu depan saya coba. Tak tahu nih konsep, tak tahu apa, pokok saya coba apa yang ada di benak saya ceritakan. Jadi nggak pakai tulis dulu? Tidak pakai tulis. Beberapa orang pakai tulis dulu. Saya tidak tahu. Tidak tahu caranya, metodenya seperti apa. Saya beranikan diri ya. Minggu ini datang, minggu depan suruh tampil. Oke, saya bilang. Tanpa pikir panjang. Masih nggak materinya soal apa? Materi pertama waktu yang dibawakan seorang Kamil di depan umum sebagai stand up comedian, sebagai seorang komik apa? Ya, materinya pertama nama saya. Nama saya asli dari Kampung Arang. Saya bilang, saya orang Kampung Arang tuh lagak-lagak, saya bilang. Padahal memang dia kalau pergi ke Jakarta, begitu balik ke Pontianak mulai nak lagak ngomong bahasa Jakarta. Gila kowe ini enak banget tapi sayang begitu digigit keras keru. Kan perpaduan. itu. Akhirnya saya terpilih ke 5 besar Comic of the Week. 3 besar. Saya, Ijul Ambon, satu lagi siapa saya lupa. Akhirnya dimenangkan oleh Ijul Ambon. Nah, akhirnya pas minggu kedua itu walaupun saya tidak dinobatkan sebagai Comic of the Week, tapi saya udah mampu menjadi pendatang baru pada saat itu. Orang banyak ketawa, dan saya pun merasa, wah ternyata gold ini berhasil, orang ketawa lucu. Dikasih tahu sama kawan-kawan yang lain, bagus tuh ini act out, apa istilah act out tuh saya baru tahu, one liner tuh saya baru tahu, roll of three itu saya baru tahu, istilah-istilah itu saya pelajari. Nah, minggu ketiga, entah tahun Aji mumpung atau apa, minggu ketiga tuh ada lomba di Mega Mall. Yang mengadakan itu lumayan besar gitu kan, ada brand besar lah gitu kan, tentang penerbangan. Saya ikut. Saya ada soalnya. Iya kan? Saya ada gitu. Minggu 3 tuh saya ikut. Semua komik-komik saya Pontianak ikut lah. Begitu ikut, alhamdulillah saya masuk final. Kan 2 hari kegiatan yang masuk final, saya ajak lah mak bapak saya. Dia kan bingung, selama 3 minggu ini saya balik malam terus. Apa kegiatan? Balik jam 1, jam 2. Sedangkan saya kan waktu dari kerja sawit itu kan jumping kan. Saya itu selalu tidur awal jam 9.10. Kalaupun saya ngumpul balik di rumah. Nonton TV gitu, ngambil waktu di rumah. Tapi kenapa saya suka keluar terus balik jam 1, jam 2? Bingung mak saya. Saya ajak mak bapak saya. Saya ajak kakak-kakak saya. Inilah yang saya keluar. Ini kegiatan saya selama 3 minggu. Akhirnya udah masuk final, saya suruh datang. Final apa nih tadi? Datangnya ramai manusia tuh. Stand up comedy pada saat itu pada 2011 penghujung ya. Penghujung itu memang lagi famousnya. Tapi waktu itu kan memang komunitas stand up itu adalah komunitas salah satunya yang ada di Kalimantan Barat sebagai pionir gitu kan.
Salah satunya abang yang pendiri ya kan. Nah, saya tahu rekomendasi itu dari kawan-kawan juga. Akhirnya kami ikut, betul rezeki. Juara kedua. Wah. Dapat luar biasa, itu luar biasa. Bukan saya puas atau bangga gimana, saya tak nyangka gitu. Bentar ya. Sampai di titik itu kau udah ngerasa belum kalau bahwa ini adalah jalan hidup yang akan dipilih? Belum. Ada momennya gini. Setelah ada juara 2, akhirnya saya rutin mulai mendalami ilmu stand up. Saya kumpul komik setiap minggu gitu kan. Nah, sampailah tibanya kan ada bukan ulang tahun, ada stand up night. Itu 3 bulan atau 14 kali gitu. Tiap berapa bulan dulu tuh, buat kawan-kawan yang belum tahu, dulu ada satu komunitas di Pontianak, stand up comedy Pontianak ya. Jadi stand up comedy Pontianak ini menampung kawan-kawan yang punya minat dan bakat soal komedi yang ingin belajar. Salah satunya kami ini angkatan kedua atau ketiga? Angkatan kedua ya? Setelah stand up night pertama. Minggu depan ini saya masuk. Angkatan pertama, Meme Daeng itu ceritanya datang ke acara itu salah, dia kira ada stand up katanya. Dia pikir stand up itu adalah pameran. Jadi Meme datang itu karena ngira itu pameran, jadi banyak diskon. Dia kira gitu, banyak barang-barang bisa dibeli gitu kan. Ternyata stand up komedian, dan akhirnya ditodong. Waktu saya ingat saya MC-nya, saya kata, ada nggak satu orang yang berani maju spontan dari penonton? Meme yang maju. Dan kemudian baru akhirnya kami itu tiap berapa bulan ada stand up night, ada line up yang dipilih siapa yang kira-kira akan mendampingi bintang utama. Iya betul. Opener waktu itu saya Encik Bagus sama Notar Slim Boy ya. Oh iya. Ketua stand up Indo. Iya betul. 2 orang itu. Jadi itu momen kau ngerasa bahwa ini jalur yang dipilih. Iya, jadi waktu pas malam itu saya ditelepon sama bos. Waktu itu kan saya masih kerja sawit tuh. Cuman saya waktu itu kan pindah, disuruh ke Putusibau, daerah Lanjak. Berpikir kayak saya. Besar, cuman itu tadi saya harus meninggalkan berangkat malam itu, mengorbankan acara, atau saya harus bilang tidak sama bos. Dan yang kau pilih jelas adalah malam itu saya curhat sama Meme, sama Reddy Gaga, curhatlah sama komik-komik yang nampil malam itu. Nah ini saya memutuskan pas jam 8 saya memutuskan untuk tidak mau. Akhirnya premi saya pun langsung saya minta urut. Ini keputusan berat sebenarnya. Iya. Di saat seorang kami belum tahu bahwa masa depan seperti apa, masa depan komik atau masa depan komedian atau stand up komedian itu bakal berlanjut atau enggak gitu. Apakah hanya untuk kesenangan belaka di hari itu ngejar hadiah, tapi sesuatu yang sebenarnya udah jelas dan berjenjang, ada jenjang karirnya, justru ditinggalkan oleh saya tinggalkan. Karena saya menemukan pada malam itu saya nengok kebahagiaan orang tua saya pada saat lomba, dan juga pada malam itu kebahagiaan emak bapak saya itu luar biasa. Saya menemukan itu. Apa respon orang tua waktu pas menang? Dia senang, bangga. Jadi omongan seminggu di rumah omongan itu. Ya, tapi begitu lah orang tua. Iya, orang tua gitu. Lihat anaknya masuk koran. Datang ke tetangga. Cerita terus ya. Seminggu bab itu. Seminggu tuh soal masalah kamu. Tidak habis-habis. Anakku menang tuh. Ada lomba lucu tuh anak. Ada tamu datang siapapun itu cerita. Itu cerita. Itulah kemarin tuh akuan. Itu mak saya itu. Tapi itu berarti orang tua memang bangga. Prestasi yang dicapai. Nah, akhirnya saya tidak menemukan kebahagiaan orang tua saya ketika saya kerja sawit gaji besar. Mak saya tidak pernah kayak menemukan bahagia itu. Taunya saya datang, tapi tiap bulan saya cuma datang sebentar, sehari 2 hari, ngasih duit dah pergi. Apalah guna duit kalau kita komunikasi silaturahmi tak ada gitu. Cakep. Tapi kita belum menemukan titik balik di mana Kamil akhirnya bisa menjadi seorang komedian ya. Akhirnya bisa memilih jalur hidupnya, memutuskan full dia akan berkarir di dunia ini. Bahkan sampai buat film, ada Suket ya? Iya. Suket the Movie, dan katanya akan ada buat yang Suket the Movie kedua. Kemudian buat IO juga kok tidak salah ya? Iya. Buat IO juga. Semua bidang entertainer kayaknya sudah dihajar oleh seorang Kamil. Nanti akan kita tanya titik baliknya dari mana ya, setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.